Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Firdaus Mukoago, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Tilamuta. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022 di Universitas Patimura. Nomor peserta 2018-00-323-094. Adapun nomor induk mahasiswa 2022-491-329. Saya melaksanakan uji kompetensi di SMP Negeri 1 Tilamuta pada tanggal 14 Desember 2022. Mohon bimbingan dari dosen dan guru pamong. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke. Nah, adik-adik, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Para ketua kelas dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi semua penjelasan baik secara lisan maupun tampilan cepat diresapi kita semua. Amin. Oke, adik-adik, sebelum mulai Pak Guru tanya dulu sama sekretaris panitia, apakah hari ini hadir semua? Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Nah, lanjut. Adik-adik, apakah pembelajaran kali ini kalian sudah siap tidak? Siap. Karena bisa mengikuti pelajaran apapun itu harus siap dulu. Kalau kita tidak siap, nanti fokusnya pasti hilang kemana-mana. Oke, lanjut. Pak Guru mau tanya dulu. Apakah masih ada di antara kalian yang betul-betul masih mengingat pelajaran yang kemarin? Ada ya? Pelajaran mengenai apa itu? Peran, tokoh, perumus, undang-undang. Itu ada di semester ganjil, bab 3. Oke, sekarang kita masuk di bab 4. Oke, nah kemarin kita belajar mengenai peran tokoh perumus undang-undang. Nah, salah satu atau salah dua orang yang merumus undang-undang siapa? Insinyur Soekarno dan Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, ya perlu Pak Guru mau sampaikan ini sebagai motivasi bahwa Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Seperti yang kita pelajari kemarin, kita membahas mengenai peran tokoh perumus. Secara tidak langsung mereka adalah pahlawan. Oke?
Saya ulangi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, tugas kita sebagai peserta didik, bagaimana cara kita menghargai jasa para pahlawannya? Salah satunya dengan mempunyai jiwa nasionalisme, oke? Dan jiwa patriotisme. Nah, itu wajib, ya, itu wajib, harus ada di setiap peserta didik. Oke, itu sebagai insya Allah motivasi bahwa kalian betul-betul apapun tujuan kalian, kalian harus punya jiwa nasionalisme. Oke, lanjut. Tolong perhatikan dulu gambar yang ada di depan. Pak Guru mau tanya dulu. Ini pakaian apa? Oh, sorry. Pakai pakaian? Ada. Bentar. Yang tadi. Nah, kalau ini apa? Kalau ini? Musik tradisional. Kalau ini? Khas daerah. Wow. Pintar ya? Yang biasa. Nah, kalau ini apa? Ayo, ini apa? Ini orang yang bedanya di mana? Agama ya? Oh, agama bisa dilihat di pakaian. Oke, kalau ini agama apa? Protestan ini? Ini juga. Kalau di Gorontalo, khususnya mengenai agama, ada berapa agama yang ada di Gorontalo? Setahu kalian? Agama Islam, Kristen, cuman itu. Hindu ada? Oke, Hindu ada di kampung sebelah. Tapi untuk Buddha, setahu saya itu belum ada. Tapi kalau Hindu ada teman saya yang Hindu. Kalau Buddha belum ada. Oke. Nah, lanjut lagi. Oke, kita lihat lagi. Tidak usah jauh-jauh. Di dalam kelas saja. Saya yakin dan percaya kalian punya desa pasti berbeda-beda. Oke? Dan bertetangga-tetangga. Dan kalian punya tempat tinggal yang berbeda-beda. Kalian bersatu di dalam sekolah. Tidak melihat dia orang mana. Yang dia lihat adalah pakaiannya sama. SMP 1 Ilamuka. Oke? Kembali lagi ke judul tadi. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita masuk di 4, yang pertama mengenai kompetensi inti, bisa menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menjunjung perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi dan gotong royong, santun percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta jangkauan pergaulan dan keberagaman. Oke, lanjut di tujuan daripada pembelajaran ini. Nah, tujuan daripada pembelajaran ini, jadi kalian nantinya bisa mendeskripsikan. Oke, kalian bisa mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, bisa menganalisis. Kalian bisa mengetahui apakah yang menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menelaah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, menyajikan hasil keberagaman suku, agama, dan ras antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Menyajikannya maksudnya dengan ada presentasi. Oke? Nah, itulah tujuan daripada kalian melihat materi tadi. Tujuan kalian itu akan mendapatkan beberapa pengetahuan. Oh, ternyata keberagaman begini faktor-faktor penyebabnya. Oke, maka dari itu, keberagaman masyarakat Indonesia. Saya mohon semuanya menyimak, ya. Jangan sampai sebentar ada pertanyaan tidak bisa jawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pelajar, bagaimana kabar muslim?
kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 4 yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan keberagaman antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa buka buku PPKN kalian pada halaman 80. Kita mulai saja ya. Materi bagian A, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama kita akan bahas adalah bagian 1, yaitu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum kita membahas materi pada bab kali ini, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah arti dari keberagaman itu sendiri. Keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dalam bab ini meliputi perbedaan suku bangsa, perbedaan ras, perbedaan agama atau keyakinan, dan perbedaan antar golongan masyarakat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya. Perlu kita sadari bahwa keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi kekayaan serta keindahan yang perlu tetap dilestarikan. Tetapi yang tergambarkan ada gambar 4.1, di mana terlihat sikap toleran terhadap keberagaman adat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat menjadi sebuah tantangan. Lewat komunikasi yang baik, kita harus selalu berupaya meningkatkan kerukunan antara suku yang berbeda, agama yang berbeda, dan kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Untuk kita melalui dialog dan bekerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan atau kesederajatan manusia hal-hal sebagai bagi serta strategis budaya Indonesia. Letak negara Indonesia yang strategis yaitu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi wilayah jalur perdagangan internasional. Lalu lintas jalur kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia dan menyebabkan penyakit ras, agama, dan bahasa. Faktor penyebab keberagaman bagian B. Insya Allah pertemuan keberagaman agama dan kepercayaan. Oke, baik. Itulah materi yang bisa digat melalui Pak Guru akan memberikan LKPD buat kalian. Karena ini saya sudah bagi kelompok 4 kelompok, jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 lembar kerja peserta didik. Nah, nantinya ini akan kalian diskusikan. Saya bebaskan kalian mencari referensi atau jawabannya di HP atau di buku bisa juga. Ya, tapi utamakan diskusi juga. Paham ya? Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, silakan kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Baca dulu materinya, ya. Baca dulu materinya. Terus ada nama-nama anggota kelompok yang harus kalian isi situ. Harus kalian isi. Dan setelah itu ada soal di situ. Oke. Silakan kerjakan. Saya beri waktu 20 menit dari sekarang. Ya. 20 menit dari sekarang.
Jangan lupa setelah mempresentasikan masing-masing kalian akan langsung ke kesimpulannya. Contohnya kelompok 1 setelah mempresentasikan langsung pada kesimpulannya. Oke, buat masing-masing. Paham ya? Begitu juga kelompok 2 setelah mempresentasikan langsung kesimpulan. Kesimpulannya kalian kerjakan masing-masing. Oke, mulai dari sekarang. Oke, diskusi ya. Itu supaya hadir 3 orang ini bisa bebas. Tapi kalau mau sama-sama kelompok 2 silakan lihat jauh-jauhin apa-apa. Jangan lupa sebentar ada generatornya. Nanti ada yang mempresentasikan, ada yang diskusikan. Sudah selesai. Satu orang akan jadi satu. Kalau lihat apakah ada yang tidak aktif di sini, nanti kalau tulis nama kelompoknya, tulis kalau ada yang tidak bekerjasama, belum tidak bekerjasama. Tapi saya yakin semua bekerjasama. Oke. Nomor 2 sudah. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan ya. Jangan lupa moderator ada, terus yang mempresentasikan dan yang membuat kesimpulan. Semuanya aktif diskusi. Kelompok 4 diskusi. Cari siapa yang sebentar yang jadi moderator, siapa yang mempresentasikan dan siapa yang berikan kesimpulannya. Kerja dari sekarang. Kesimpulan dari apa yang kalian pelajari barusan. Oke, saya pikir semuanya bisa. Oke, 20 menit. Sekarang 15 menit lagi. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, tidak apa-apa ditanyakan. Semuanya aktif diskusi. Tolong jangan cuma satu orang yang aktif, yang lain juga minta komentarnya. Kira-kira nomor 1 itu bagaimana? Ya, diam itu tidak menyelesaikan masalah. Oke.
Kami saya yakin semua bisa. Oke. Nomor 2 sudah. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan ya. Jangan lupa moderator ada, terus yang mempresentasikan dan yang membuat kesimpulan. Oke. Nah, sama-sama nyanyi 1, 2. Oke, silakan duduk kembali. Ya, adik-adik, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari kelompok 1. Ya, apakah yang mereka jawab di tugas di LKP itu dia? Semuanya menyimak ya. Kepada kelompok 1, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang akan disampaikan oleh teman saya. Masyarakat keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman agama, keberagaman masyarakat, keberagaman suku, kebudayaan atau budaya, keberagaman ras, golongan atau kelompok etnis, keberagaman kepentingan, keberagaman kepercayaan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara yang terbentuk kepulauan, perbedaan kondisi alam, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, keadaan transportasi dan komunikasi. Sebelumnya. Oke, sekarang kesimpulan. Siapa yang memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Kesimpulan yang kami dapat adalah kami dapat mengetahui tentang keberagaman masyarakat Indonesia yang mengenai adat, agama, suku, dan ras yang ada di Indonesia. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, luar biasa jawaban dan kesimpulannya. Ya, sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Nisa. Saya selaku moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rahmawati Moduto. Kepada Rahmawati dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada poin pertama yaitu tuliskan macam-macam keberagaman masyarakat Indonesia. Contohnya keberagaman agama, adat istiadat, keberagaman suku, kebudayaan atau budaya, dan keberagaman ras. Pada poin kedua, tuliskan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu letak strategis, kondisi negara yang berbentuk kepulauan, kondisi alam, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, dan serta keadaan transportasi dan komunikasi. Pada poin ketiga, tuliskan penyebab terbentuknya keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu suku selalu berkomunikasi dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Agama tidak mengganggu umat agama lain yang sedang melakukan ibadah. Ketiga, ras yaitu klasifikasi manusia berdasarkan ciri fisik atau fenotipe dan asal-usul geografisnya. Faktornya yaitu kedatangan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kami. Selanjutnya kita
Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Akan saya arahkan kepada Sina Ignandatul. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan dari itu Indonesia memiliki keragaman ras, budaya, adat istiadat, agama, dan beberapa daerah. Di negeri ini, semua kepercayaan lokal daerah tidak ada kepercayaan yang dianut oleh orang pada zaman dahulu. Sekian. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, keluarkan dengan jelas. Oke, lanjut di kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Luar biasa. Berikan aplaus dulu. Ya. Selanjutnya kelompok sekarang bagian laki-laki. Jangan kalah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan Osi sebagai moderator kelompok 4. Kami akan Untuk kelompok 4. Ya, luar biasa. Alhamdulillah kelompok 1, 2, 3, dan 4 berjalan dengan baik dan lancar. Ya, itu menandakan bahwa kerjasama kalian itu penting dan ternyata dibuktikan dalam hal pemaparan, dalam hal memberikan kesimpulan. Oke, saya menjelaskan sedikit dulu ya, baru selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Yang pertama, bahwa ternyata faktor-faktor penyebab keberadaan Konghucu, ya, ternyata itu juga salah satunya penyebab karena ada bangsa dari Cina yang melakukan perdagangan. Jadi sekali lagi, semua ini tidak ada langsung jadi, pasti ada penyebabnya. Paham ya sampai sini ya? Ya. Oke, lanjut. Sekarang Pak Guru berikan kesempatan, ya. Pak Guru berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya mengenai materi pelajaran hari ini. Oke, sekarang silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Eko Putri Hasan dari kelompok 2. Saya akan bertanya, apakah keberagaman bisa membuat negara kita lebih maju dan berkembang dari negara lain? Oke. Perhatikan sini, perhatikan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini bukan cuma pertanyaan pribadinya, tapi pertanyaan menyeluruh. Misalnya mewakili beberapa orang yang mungkin masih bingung. Pertanyaannya adalah, apakah keberagaman itu bisa membuat negara Indonesia menjadi maju? Oke. Coba, saya minta kalian berpikir dulu. Apakah dengan adanya keberagaman Indonesia itu bisa membuat negara Indonesia maju? Bisa atau tidak? Bisa. Oke, bisa. Yang lain? Bisa ya. Kenapa? Karena dengan adanya keberagaman, maka budaya-budaya Indonesia itu atau ciri khas Indonesia itu semakin dikenal oleh negara-negara lain. Contohnya misalkan apa? Batik misalkan. Negara-negara lain itu tidak batik. Indonesia itu pertama sekali memperkenalkan batik. Ya. Nah, lagi budaya-budaya yang lain seperti misalkan makanan misalkan. Setiap daerah punya ciri khas makanan masing-masing. Apalagi budaya misalkan adat. Oke, dan itu menjadi nilai plus bahwa kita punya negara Indonesia khususnya itu ternyata ada nilai plus, punya banyak macam budaya. Kenapa? Karena tadi itu faktor keberagaman, baru negara kepulauan. Indonesia itu banyak pulau. Kita berada di pulau apa ini? Sulawesi. Oke, dan ada banyak pulau kecil lainnya. Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya. Untuk penanya bisa ya? Bisa dipahami kalau dijelaskan ini? Bisa. Oke, perhatikan sini. Ini pertanyaan yang menyebabkan orang-orang saling menghina, orang-orang saling menjelek-jelekan, entah itu rasis, entah itu fisik dan lain sebagainya. Oke, pernah lihat di berita orang berkelahi atau perang cuma gara-gara agama? Pernah lihat di berita orang berkelahi cuma gara-gara beda pandangan? Ya. Contohnya dosa jauh-jauh yang baru-baru ini Piala Dunia. Ada orang yang pendukung A dan pendukung B.
Karena pendukung A kalah, pendukung B menang, akhirnya apa? Saling menjatuhkan, akhirnya konflik. Pernah lihat di video atau? Nah, kira-kira apa yang ditanyakan tadi? Tahunya tadi? Kalau memang keberagaman itu baik, kenapa sampai ada apa? Konflik, sampai ada masalah. Nah, jawabannya adalah orang-orang yang melakukan konflik, orang-orang yang saling menghina itu, contohnya misalkan saya misalkan orang kaya, contohnya ini keragaman ekonomi, ya kan? Kamu miskin, saya hina-hina, kamu terhina tidak? Otomatis ketika kamu terhina akan biasanya kalau kamu tidak terima akan menjadi konflik, menjadi masalah. Oke, kenapa sampai jadi konflik itu? Karena orang tersebut tidak memahami pentingnya keberagaman. Justru dengan keberagaman kita menjadi satu. Oke, menjadi satu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda tidak satu. Apanya yang beda? Suku, agama, ras. Itu jawaban dari saya. Oke, bisa diterima? Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya. Siapa? Ada? Oke, silakan. Apakah dampak positif dan negatif dari keberagaman? Oke, dampak positif dan negatif. Ada yang bisa jawab? Dari keberagaman. Positifnya yaitu Indonesia semakin terkenal, banyak macam budaya, ya. Negatifnya ketika orang tidak memahami keberagaman itu, ketika tidak bisa mempertahankan orang punya budaya. Contohnya misalkan baru-baru ini ada negara tetangga yang mengklaim kalau misalkan budaya kalau tidak salah itu pakaian, ya, itu diklaim bahwa punya mereka, padahal sebenarnya kalau diteliti itu punya Indonesia. Itu dampak negatifnya. Dampak negatif kalau kita tidak bisa mempertahankan nilai-nilai keberagaman itu dia. Paham ya? Ya. Oke, sampai sini. Ada lagi yang mau bertanya? Paham kira-kira? Ya. Oke, lanjut. Pak Guru pikir sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kali ini, ya, terima kasih atas partisipasi kalian dalam hal ini, belajar dan bisa menyimak, bisa mempresentasikan diskusi dan seterusnya. Ya, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kali ini, kita tutup dengan doa dulu. Oke, berdoa masih sama dipimpin oleh para ketua kelas dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih saya ucapkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi